Bab 1934. Berniat jahat. Semua anggota Istana Es Arktik telah menderita terlalu banyak penghinaan dan telah melihat dengan jelas selama bertahun-tahun. Beberapa kultivator yang datang dari Istana Es kali ini, ketika melihat Erik Kin, mereka juga bersemangat dan mata memerah. Memasuki tanah ekstrim, pasukan es mengalami kerugian besar, apalagi setiap kali selalu pulang dengan terluka parah. Batu ekstrim yang didapatkan dengan mengandalkan murid sekte mempertaruhkan nyawa sebagai gantinya, bahkan tidak sebanding kerugian sekte tersebut. Melihat batu ekstrim semakin berkurang, dan bahkan tidak mampu memasok sekte internal murid secara normal, bahkan sekte tersebut terpengaruh dan melemah dari hari ke hari. Tetapi meski cemas di dalam hati, mereka tidak dapat mengubah segalanya sendiri. Karena Partai Jihuo mengincar Istana Es Arktik, karena keluarga Si menjebak secara diam-diam. Karena kesenjangan bakat dan kekuatan yang sangat besar. Tapi kali ini, situasinya benar-benar terbalik. Erik Kin tampil bak pahlawan penyelamat, melatih pasukan es, memimpin tim ke tanah ekstrim, menempuh beberapa petualangan, dan akhirnya mengusir monster gelombang yang sengaja diletakkan oleh keluarga Si dan Partai Jihuo. Kali ini saja, Istana Es telah memenangkan puluhan ribu batu ekstrim, yang 10 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Dengan manfaat yang besar ini, Istana Es Arktik tidak akan kekurangan pasokan batu ekstrim setidaknya selama 3000 tahun, untuk waktu yang lama, cukup untuk membina sejumlah besar murid junior untuk menduduki posisi yang kosong di sekte tersebut. Belum lagi pertaruhan antara penguasa Istana Es dan Partai Jihuo, Erik Kin pasti akan menang. Istana Es Arktik mengisi sumber daya 100 tahun, ini sangat meringankan kesulitan saat ini. Dan semua ini karena Erik Kin. Bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Bagaimana mungkin tidak berterima kasih kepada Erik Kin dan Finola Su? Tepat ketika semua orang akan mengucapkan terima kasih. Penguasa Istana Es, kali ini keluarga Ouyang juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Qin dan gadis suci Su. Bukan hanya orang-orang Istana Es Arktik, tapi kepala keluarga membawa semua anggota dari keluarga Ouyang, Vela Ouyang dengan wajah memerah mengikuti ayahnya. Kepala keluarga tersenyum, dan ketika dia melihat orang-orang Istana Es Arktik, matanya penuh kelembutan, saat melihat Erik Kin, bahkan lebih lembut. Vela Ouyang telah menginformasikan semuanya sebelumnya, ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Erik Kin. Dan keluarga Suaku, terima kasih Tuan Qin. Kepala keluarga dari pemuda yang dibantu Erik Kin untuk memecahkan formasi juga berjalan sambil tersenyum. Keluarga Zeng aku juga sama. Keluarga Peng aku juga berterima kasih. Sekte energi yang berterima kasih kepada Tuan Qin atas kebaikannya. Kepala keluarga dan ketua sekte dari berbagai kekuatan yang mendapatkan manfaat dari perayaan bersama dari langit dan bumi semuanya datang dengan senyuman dan mengucapkan selamat kepada mereka. Para murid atau junior ini telah menerima 2 siraman Reiki berturut-turut, banyak di antaranya telah meningkat level mereka, dan beberapa telah sembuh dari penyakit akut selama bertahun-tahun, dan akan ada banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Untuk sementara, semua orang berterima kasih kepada Erik Kin. Tetapi ada juga suara-suara sumbang di antara kerumunan. Tuan Qin, tidak tahu berapa banyak lantai yang kamu naiki di tangga langit, aku pikir kamu seharusnya memenangkan hadiah 50 lantai. Begini saja, kami belum pernah melihat hadiah 50 lantai, lebih baik keluarkan untuk membuka wawasan kami. Mendengar suara ini, kepala keluarga tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat ke arah orang banyak untuk melihat sang pembicara. Banyak kepala keluarga dan ketua sekte juga tersenyum, menoleh, dan terlihat aneh. Bertanya tentang jodoh orang lain adalah tabu besar dalam dunia kultivasi, apalagi jodoh peri sekte suci abadi seperti ini. Bahkan jika kultivator bangga dan ingin mengatakannya, seniornya juga akan menghentikannya.
apalagi bertanya kepada orang lain secara aktif. Lagi pula, jika jodoh peri adalah pil mujarab atau sesuatu yang sangat tidak populer, maka tidak apa-apa. Jika itu barang dewa atau teknik, kemungkinan besar akan menyebabkan malapetaka bagi kultivator itu sendiri. Tetapi ketika orang ini berbicara, banyak orang penasaran dan memandang Eric Kin. Jika mereka tidak bertanya, bukan berarti mereka tidak tertarik. Lagi pula, di atas awan, orang luar tidak dapat melihat situasi spesifik. Apakah Eric Kin naik ke lantai 50 atau tidak? Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kerumunan membubarkan diri secara otomatis, dan Eric Kin memperhatikan bahwa pembicara adalah kepala keluarga Si. Pada saat ini, dia tersenyum bercanda dan memandang Eric Kin dengan acuh tak acuh. Jelas, dia melakukan ini dengan sengaja, dan tujuannya bahkan lebih jelas. Kepala keluarga Si, apa yang kamu tanyakan agak di luar batas, kata kepala keluarga Ouyang dengan dingin. Apa yang diperoleh teman kultivator Qin tidak perlu dijelaskan kepada siapapun, apalagi kamu. Berkat Eric Qin, keluarga Ouyang mendapatkan apa yang mereka impikan. Dulu, keluarga Ouyang tidak takut dengan keluarga Si. Dengan memiliki teknik abadi jalan angin, keluarga Ouyang akan semakin makmur di masa depan. Jadi kepala keluarga sangat berterima kasih kepada Eric Qin, tidak peduli dengan kekesalan keluarga Si, dan berbicara terus terang. Hehe, mungkin dia tidak perlu memberitahu kita tentang apa yang dia dapatkan. Kepala keluarga Si mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, puluhan ribu berkas cahaya gunung suci tiba-tiba muncul, dan semua kultivator berlutut tanpa sadar. Aku kira Eric Qin pasti telah memperoleh harta karun paling berharga, yang menyebabkan goncangan gunung suci. Wajah kepala keluarga Ouyang berubah drastis. Tanpa diduga, kepala keluarga Si ini sangat berbahaya, sengaja mengacaukan kedua hal ini. Yandisi, diam. Penguasa Istana Es dan kepala keluarga Ouyang berbicara hampir bersamaan. Kenapa? Takut ketahuan? Tidak izinkan aku bicara. Kepala keluarga Si mendengarnya, dan malah tertawa dan berbicara lebih keras. Kalian bisa menebak benda bagus apa yang didapat Eric Qin di Gunung Suci yang menyebabkan perubahan seperti ini. Bersambung. Bab 1935. Aku tidak tahu. Ketika kepala keluarga Si mengatakan ini, banyak pria kuat yang tergerak sedikit di dalam hati mereka dan memandang aneh pada Eric Qin. Berterima kasih memang tidak salah, tetapi sebenarnya, banyak orang kuat yang juga penasaran dengan harta apa yang diperoleh Eric Qin. Dan karena dipancing oleh kepala keluarga Si, sebuah benih ditanam di benak setiap orang. Sebelumnya masalah terjadi silih berganti, mereka tidak sempat memikirkan alasan fenomena aneh Gunung Suci. Tetapi ketika mendengar ini sekarang, sepertinya masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Eric Qin. Jika tindakan Eric Qin bisa menimbulkan fenomena aneh Gunung Suci, khawatir keuntungannya tidak sedikit. Tuan Qin, jangan peduli pada orang ini. Yandisi sengaja memancing. Sekarang semua orang hanya curiga, jangan tertipu, kalau tidak maka akan terjebak dalam perangkapnya. Kepala keluarga Ouyang berbisik dengan transmisi suara. Eric Qin sedikit mengernyit. Kepala keluarga Si ini benar-benar jahat. Munculnya benih Tao ekstrim menyebabkan perubahan Gunung Suci, dan khawatirnya sang senior juga tidak dapat mengubahnya. Dan jika gerakan sebesar itu benar-benar didorong olehnya untuk menyatukan semua orang, khawatirnya itu akan menyebabkan bahaya besar bagi dirinya. Bagaimanapun, naik ke puncak tangga langit dan fenomena aneh sekte suci abadi, harta yang lahir dengan cara ini, cukup membuat fase penilaian tergiur. Adapun diam, itu memang salah satu solusi. Biarkan semua orang berspekulasi, tetapi tidak ada yang memiliki bukti dan tidak akan mudah impulsif melakukan hal-hal yang mengancam hidup mereka. Tapi Eric Qin tidak menginginkan itu.
Karena kepala keluarga Si berada di belakang layar, dia akan mengatakan bahwa dia merasa bersalah jika tidak mengatakannya. Setelah itu, dia akan pergi kemana-mana untuk mengobarkan api dan menyebarkan berita. Mungkin akan ada rumor tentang harta karun berharga fase Mahayana apa yang dia dapatkan. Terlebih lagi, di dunia ini, aneh jika orang tidak memikirkan kepentingan sendiri. Beberapa kepala keluarga dan ketua sekte terlihat bersyukur pada dirinya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana mereka berpikir di dalam hati mereka. Selain itu, Eric Kin juga tidak beranggapan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini langsung di sini. Kepala keluarga Si ingin tahu apa yang aku dapatkan. Tanpa mendengarkan saran dari kepala keluarga Ouyang dan penguasa istana es, Eric Kin berbicara dengan acuh tak acuh. Tentu saja, semua orang ingin tahu, jika Tuan Qin dapat mengatakan yang sebenarnya, tentu itu yang terbaik. Bagaimanapun, itu adalah harta yang memicu perubahan Gunung Suci. Itu tidak mungkin sederhana. Ketika kepala keluarga Si melihat Eric Kin berbicara, hatinya sangat gembira, matanya penuh cahaya seperti ular beludak. Dia mengatur kata-kata, terus membesar-besarkan kemungkinan berharganya harta Eric Kin, dan membangkitkan minat semua orang di sekitarnya. Adapun harta apa yang benar-benar didapat Eric Kin, dia tidak peduli, dia hanya ingin menggunakan ini untuk menghancurkan Eric Kin. Bagaimanapun, kedua putranya yang paling berharga, putra bungsu yang paling dicintainya, Nico Si, meninggal di tangan Eric Kin. Hendy Si dengan kultivasi terkuat dibunuh oleh Huorong, tetapi itu juga karena Eric Kin. Jadi selama semua orang yakin bahwa Eric Kin telah memperoleh sesuatu yang dapat mengubah tren daratan, akan ada banyak orang putus asa yang akan menembak Eric Kin dengan gila-gilaan. Pada saat itu, bahkan istana es Arktik tidak akan dapat melindunginya. Kamu ingin tahu alasan perubahan Gunung Suci? Aku dapat memberitahu kamu, tetapi tidak ada berita tanpa alasan di dunia ini. Eric Kin tampak bercanda dan berkata dengan membuka kedua tangannya, beri aku koin roh emas ungu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kejadiannya bisa diceritakan, tetapi menginginkan uang. Eric Kin di depan umum, menjual fenomena Gunung Suci sebagai berita aneh. Mendengar ini, semua orang terdiam, dan mereka semua tampak heran. Reaksi Eric Kin benar-benar melebihi harapan semua orang. Kepala keluarga Ouyang juga menatap dengan sedikit tercengang. Trik apa yang ingin dilakukan Eric Kin? Bukankah rahasia fenomena aneh sekte suci abadi terkait dengan apa yang didapatnya? Jika benar-benar mengatakannya, dibandingkan dengan risiko, 10.000 koin roh pun tidak cukup. Bahkan kepala keluarga Si tercengang, dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak mengharapkan situasi ini akan seperti ini. Koin roh emas ungu, kamu benar-benar tamak. Kepala keluarga Si mengerutkan kening dan menatap Eric Kin dengan cermat. Gunung Suci sudah bertahun-tahun tidak ada fenomena aneh. Kali ini ketika aku mendaki tangga langit, tiba-tiba muncul, apakah berita ini tidak sebanding dengan harganya? Ejek Eric Kin. Jika kamu penasaran dan ingin tahu segalanya, maka bisa membelinya dengan uang, kalau tidak kamu hanya ingin tahu semua yang kulihat tanpa memberikan kemudahan apapun. Tapi bagaimana aku tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Kepala keluarga Si mengerutkan kening dan menatap Eric Kin. Bahkan, kepala keluarga Si sedikit tergiur. 10.000 koin roh bagi dirinya sebagai kepala keluarga kelas 1 di kedalaman wilayah utara, meskipun jumlahnya tidak sedikit, tetapi memungkinkan juga untuk diberikan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dikatakan Eric Kin itu benar? Jika dia berbicara omong kosong, 10.000 koin roh miliknya akan rugi besar. Ini bukan hari pertama kamu tahu tentang aku. Aku adalah master obat, pasti ada orang di sini yang mengetahuinya.
Eric Kin tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengeluarkan token Master Obat. Jika Master Obat ingin terus dipromosikan ke tingkat pemurnian obat level tinggi, atau bahkan ke tingkat Dewa Obat, maka tidak boleh ada iblis hati. Hanya demi koin roh emas ungu, mungkinkah aku akan menukarnya dengan konsekuensi tidak dipromosikan? Terlebih lagi, aku sekarang fase transendensi di peringkat 8, dan ketika aku mencapai peringkat 9, aku akan mencoba mencapai fase penilaian, dan aku tidak akan membiarkan diri aku dari kemungkinan invasi oleh iblis hati saat ini. Bersambung.